Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Dan kalau bukan karena hidayah yang Allah berikan, kita tidak akan merasakan nikmatnya Islam ini. Kita tidak akan dapat merasakan nikmatnya duduk menyimak kajian, mencatat ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam disampaikan. Maka semoga Allah menyempurnakan nikmatnya untuk kita, sehingga kita mati di atas agama ini. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, hari ini kita masih kajian. Entah apakah pada kajian yang selanjutnya kita masih dapat hadir dan menyimak kajian itu. Telah banyak orang-orang yang mendahului kita. Bahkan di antara mereka adalah orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita berharap untuk dapat berbakti kepada mereka. Tapi ternyata mereka harus pergi meninggalkan kita tanpa pamit dan tanpa ucapan ma'assalam. Dan mereka tidak akan pernah bisa kembali lagi bersama kita di dunia ini. Tadi Anda membaca di odometers ya, tentang populasi yang ada di muka bumi ini. Di situ disebutkan bahwa hari ini saja yang mati di seluruh penjuru dunia, termasuk di dalamnya Indonesia, lebih 76.000 manusia. Subhanallah jamaah. Sebagian mereka terkena COVID-19 dan kita tahu berapa banyak yang mati dari orang-orang yang kita kenal. Yang sebelumnya berita kematian COVID itu jauh dari rumah kita. Jauh dari kampung kita. Tapi sekarang sudah berada di sekitar kita. Bahkan ada di tengah-tengah kita. Hari ini kita masih bisa sholat dan mungkin besok kita disolatkan. Hari ini kita masih dapat berbagi berita duka dan turut berdoa untuk orang-orang yang kita cintai. Namun mungkin besok berita duka itu akan dibagikan. Tapi tentang kita akan dikatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia fulana binti fulan. Mungkin sebagian kaget. Kemarin masih chatting. Kemarin masih sempat ngobrol. Ahibati fillah. Sepertinya kita berada di akhir zaman. Kiamat semakin mendekat. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani,
dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang tanda-tanda kiamat. Di antaranya wa an tuttakhadzal masajidu turuqan wa an yadhhara mautul fujah. Di antara tandanya masjid-masjid dijadikan tempat lewat. Tempat lewat. Subhanallah, di masa sekarang ini masjid jadi tempat wisata. Seakan-akan bergeser tuh. Tujuan masjid dibangun, didirikan. Akan datang satu masa di mana masjid jadi tempat wisata. Jadi tempat lewatnya orang. Orang lewat gak sholat di sana, ngeliat-liat doang. Oh, masjidnya bagus ini itu. Dan itu sudah terjadi di masa kita sekarang. Di mana umat Islam membangun masjid bermegah-megahan. Sehingga menjadi salah satu situs wisata. Orang berangkat, masuk ke dalam, gak sholat, lewat doang. Lewat, jalan. Subhanallah. Tatkala membaca hadis ini, Ana berpikir kayaknya udah terjadi. Jadi tempat lewat masjid. Wa ayyadhara mautul fujah. Dan akan muncul mati mendadak. Orang yang biasanya mati itu sakit ya. Ini banyak mati mendadak. Orang biasanya nunggu sakit berapa lama, mati, oh biasa memang udah sakit fulan. Ini fulan gak sakit. Namun, banyak di antara kita yang masih tenggelam dalam angan-angan. Dia masih merajut masa depan dia. Dia menata tentang apa yang akan dia kerjakan dalam meraih kemewahan dunia. Namun banyak yang lupa tentang sebuah keyakinan yang pasti tiba. Yang tidak ada satupun yang dapat terhindar darinya. Tidak dia seorang yang kaya raya, yang mungkin memiliki bodyguard, tidak dia seorang pejabat, tidak dia seorang presiden, akan datang nih kematian. Manusia berusaha untuk menghindarinya. Iya, dia berusaha agar dia bisa lebih lama hidup di dunia. Tapi terkadang datang kematian dalam kondisi dia belum siap. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Luqman ayat 33-34. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, tafadhali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة
وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Artinya, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu dan jangan pula menipu syaitan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi di mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Barakallahu fiikum. Allah menyuruh kita bersiap-siap. Karena ada hari di mana anak gak bisa nolong bapaknya. Bapak gak bisa nolong anaknya. Ketika di dunia mereka saling tolong-menolong. Tapi nanti di padang mahsyar semuanya hanya akan mengatakan nafsi, nafsi. Janji Allah itu benar. Kalian jangan tertipu dengan kehidupan dunia ini. Jangan. Hanya sebentar kita di sini. Suatu hari Nabi SAW melewatin orang-orang yang sedang tertawa. Kata Anas bin Malik, Nabi lalu mengatakan kepada mereka, aksiru dzikra hadhimil ladza. Kalian perbanyak mengingat penghancur dan pemutus kelezatan. Kata Anas, aku kira Nabi mengatakan tidaklah orang mengingat kematian dalam kondisi dia sedang kesulitan, melainkan akan jadi luas hidup dia. Dan yang sedang dalam keluasan ketika mengingat kematian akan jadi sempit. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia dan jangan mau ditipu sama setan. Kita tahu bagaimana setan menipu Nabi Adam dan Hawa. Maka jangan kita mau ditipu lagi sama dia. Lalu Allah menyebutkan yang tahu tentang kiamat itu hanya Allah. Yang menurunkan hujan itu Allah. Yang tahu dengan yang di rahim itu Allah. Dan kita nggak tahu. Nggak ada yang tahu besok. Pastinya kita mau ngerjain apa, nggak ada. Oh, besok anak punya rencana rapat. Berapa banyak orang yang punya rencana rapat, akhirnya rapat itu batal. Semua punya rencana aja, Mak. Kita ini punya rencana. Anak punya rencana, insya Allah pekan depan mungkin akan nganterin anak ke pesantren. Anak punya rencana besok sore anak mau nganter ibu anak. Anak punya rencana besok pagi masih ada kajian ini itu. Tapi kita nggak tahu. Apakah hal yang kita rencanakan akan kita kerjakan besok? Wallahu a'lam. Makanya kita disuruh ngomong insya Allah. Dan nggak ada yang tahu kapan dan di bumi mana kita mati. Nggak ada yang tahu. Maka ahibati fillah, bicara kematian. Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu dia mengatakan, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi janazah. Suatu hari kita bersama Nabi nganterin jenazah nih. Fajalasa ala syafiril qabr. Kemudian beliau duduk di pinggiran kuburan yang digali itu. Fabaka hatta ballat thara.
Beliau nangis ketika itu sampai tanah di depan beliau itu basah. Bukan pipinya yang basah. Bukan jenggotnya yang basah. Tanah yang di depan Nabi SAW itu basah. Setelah itu beliau mengatakan, ya ikhwani, limithli hadza fa'iddu. Wahai saudara-saudaraku, untuk yang seperti ini hendaklah kalian persiapkan. Untuk yang seperti ini. Ini yang perlu dipersiapkan. Kita lebih sering mempersiapkan yang untuk dunia kita. Tapi yang untuk itu kita nggak siap-siap. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah melewatin kuburan bersama sahabat-sahabat. Lalu dia mengatakan, ya ahlal zulmati wal wahdah. Wahai orang-orang yang dalam kegelapan dan dalam kesendirian. Dalam ya ahlad dhiq wal wahsyah. Wahai orang-orang yang sedang dalam kesempitan dan kengerian. Kami punya kabar buat kalian. Rumah-rumah kalian sudah ada yang nempatin. Harta kalian sudah dibagi. Istri-istri kalian sudah dinikahin. Itu berita dari kami. Kami ingin dengar berita dari kalian. Lalu Ali menoleh kepada sahabat-sahabat. Kalau mereka bisa bicara, maka mereka akan mengatakan, kami temui, wajadna anna khairaz zadit taqwa. Ternyata bekal yang terbaik itu adalah ketakwaan kepada Allah SWT. Ahibati fillah. Oleh karena itu, orang tuh ingin menambah amalan. Dia ingin nambah amalannya. Amalan apa yang dia ingin tambahkan? Semua amal soleh dia ingin tambahkan gitu loh. Tapi udah mati gimana? Udah putus gitu loh. Nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka ingin bersodakoh. Ingin sekali bersodakoh. Ini kaitannya dengan fadilah sodakoh. Kaitannya dengan kerja keras dia. Ngumpulin duit. Yang kemudian duit itu ditinggal seperti itu. Seperti orang yang sedang membuka tasnya. Lalu dia memindah uang dari berangkas besinya. Dia taruh di tas, dia tata semuanya. Setelah full, dia kunci, terus dia pergi. Tasnya nggak dibawa. Ditinggal tasnya, dia nggak bawa. Kira-kira apa yang dia inginkan? Kalau dia bisa balik ya, dia bisa balik ke rumahnya. Dia mau ambil tuh tas. Dia mau bawa. Di surat Al-Munafiqun. Ayat 10 dan 11. Allah berfirman. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh.
Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barakallahu fiik. Tuh, apa yang diinginkan? Ingin sedekah dia. Karena hasil kerja keras dia ditinggal. Maka dia ingin dibalikan untuk hidup. Atau ditunda. Dia kepingin ditunda dikit. Dia kepingin ngomong supaya bisa sedekah. Tapi nggak ada sudah. Nggak bakal. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Ja'a rajulun ila Nabi SAW. Pernah datang seorang laki-laki menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu orang ini berkata, Ya Rasulullah, alaika salatu wassalam ya Rasulullah. Ayu sadaqati a'zamu ajran. Sedekah seperti apa yang paling besar pahala? Kita lihat ya bagaimana kualitas keimanan para sahabat. Mereka ingin yang maksimal. Sedangkan generasi sekarang banyak yang ingin minimal. Yang penting sah. Yang penting cukup. Bas. Mereka bertanya yang paling besar pahala. Ini menunjukkan bahwa hati mereka penuh dengan semangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Qala anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'malul ghina. Sedekah yang paling besar pahalanya itu adalah ketika engkau bersedekah dalam kondisi engkau sehat, nggak sakit-sakitan, sehat. Syahih, engkau berambisi dengan dunia, engkau cinta dunia, engkau kepingin hartamu bertambah, engkau takut dengan kefakiran, engkau takut dengan adanya musibah ini dan itu, tapi engkau terus bersedekah dalam kondisi seperti itu. Wala tumhil, jangan engkau tunda-tunda. Hatta idza balagatil hulqum, sampai tatkala nyawa telah sampai ke kerongkongan, qulta, kau berkata, li fulanin kada wa li fulanin kada. Waqad kana li fulan. Untuk fulan sekian, untuk fulan sekian. Jadinya wasiat dia. Subhanallah. Jadi orang yang sudah meninggal dunia, mereka ingin menambah amalan. Ingin sekali. Suatu hari, hadis Abu Hurairah juga, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qabrin dufina hadithan. Nabi alaihi salatu wasallam melewatin kuburan yang baru saja. Ini kuburan baru. Bukan kemarin atau baru orang ini dikuburkan. Ketika Nabi melewatin, Nabi ini selalu berusaha untuk memanfaatkan kesempatan dalam rangka memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Beliau lewat pasar kasih nasihat, beliau lewat kuburan kasih nasihat, di masjid kasih nasihat, dalam perjalanan beliau kasih nasihat. Nih, melewatin kuburan yang baru saja orang itu dimakamkan. Lalu beliau mengatakan, raq'atani khafifatani mimma tahqiruna wa tanfiluna yaziduhuma hadha fi amali ahabbu ilaihi min baqiyati dunya. 2 rakaat yang ringan, 2 rakaat ini. Bukan yang bacaannya panjang-panjang, enggak, 2 rakaat yang ringan. Yang kalian mungkin merasa, ya Allah pendek banget tuh sholatnya ya. Dari sholat sunnah, untuk ditambahkan kepada timbangan amal soleh dia, lebih dia cintai daripada dunia dan isinya. Daripada sisa dunia ini. Dia kepingin 2 rakaat. Subhanallah jemaah. Hadis Rawah Ibnu Mubarak ya. Dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Tapi gimana mereka sudah meninggal dunia? Tugas kita sekarang apa Ustaz? Seorang anak yang ditinggal mati orang tuanya. Yang dia belum sempat berbakti sama orang tuanya. Sang anak sibuk ngumpulin dunia.
Mungkin dia berpikir bahwasanya dengan dunia ini dia dapat menyenangkan orang tuanya. Tapi orang tuanya meninggal dunia, pergi. Allahu Akbar. Kadangkala seorang suami atau seorang istri, apa kira-kira amalan yang dapat kita lakukan yang bermanfaat buat yang sudah meninggal dunia? Mereka nggak bisa sholat lagi, mereka nggak bisa sodakoh lagi. Mereka ingin sholat, mereka ingin sodakoh. Kalau mereka bisa balik ke dunia ini, maka amalan pertama yang bisa kita lakukan buat orang-orang yang kita cintai adalah bersungguh-sungguh mendoakan mereka. Memohonkan ampunan buat mereka. Memohonkan rahmat. Memintakan surga buat mereka. Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan dia ke surga. Berdoa agar dibebaskan dari api neraka. Meminta agar kuburannya dijadikan taman-taman surga. Tidak dijadikan lobang-lobang neraka. Meminta supaya derajatnya ditinggikan. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Dan di antara doa adalah doa anak soleh yang tidak putus. Orang punya anak tuh, Masya Allah, kalau soleh. Orang tua kalau punya sodako akan terus sodako jariah ya. Dia punya ilmu yang sudah diajarkan, insya Allah manfaat. Dia punya anak soleh ini, Masya Allah. Awaladin soleh yad'ulah. Kata Nabi, atau anak soleh yang mendoakan orang tua. Sejatinya doa dari semua itu Allah kabulkan. Hanya tentunya doa dari anak yang soleh. Dari anak yang merasa kehilangan orang tuanya. Dari anak yang merasa berhutang budi sama orang tuanya. Dan dia belum sempat membalas sebagian. Sebagiannya belum sempat balas. Ditinggal mati sama orang tuanya. Maka tentunya anak ini akan berdoa dengan sungguh-sungguh. Dengan penuh penghayatan. Gak seperti doanya orang yang mungkin gak kenal. Kalaupun kenal mungkin berdoa ketika ingat doang. Setelah itu lupa. Bicara istighfar. Allah Azza wa Jalla berfirman. Di surat At-Taubah ayat 113. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana lin-nabi walladzina amanu an yastaghfiru musyrikin Lil musyrikin. Walau ma kana lin-nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Barakallahu fiik. Ya. Memohonkan ampun buat kerabat yang mati dalam kesyirikan. Nggak boleh. Tapi kalau dia mati dalam Islam, boleh berarti.
Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, "Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah." Sesungguhnya ada seorang yang diangkat derajatnya di surga. Fayaqul, lalu orang ini heran. Semua orang itu tahu dengan amalannya. Kita tuh tahu. Apalagi ketika nanti akan disidang ya. Kemudian nanti kita akan mendapatkan rapot kita. Kita akan tahu dengan amalan kita. Ditimbang juga kita akan lihat. Ini orang diangkat derajatnya di surga. Akhirnya dia heran. Kok bisa? Dari mana ini? Ini kok bisa kayak gini? Dari mana? Fayuqalu bistighfari waladika. Itu disebabkan istighfar anakmu untuk. Jadi anak itu kalau istighfar terus buat orang tuanya, niscaya kalau orang tuanya banyak dosanya akan diampuni. Kemudian setelah diampuni dosa orang tuanya, istighfar itu akan mengangkat derajat orang tua. Jangan pernah pelit untuk istighfar. Baik dengan mengatakan Rabbil firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Atau dengan mengatakan astaghfirullah li abi wa ummi. Astaghfirullah untuk ayahku dan ibuku. Terus baca. Ini salah satu bentuk kebaktian anak yang bisa dia lakukan setelah meninggalnya orang tua. Sebagian anak mengatakan, kita nggak sempat berbakti, ibu udah meninggal, abah udah meninggal. Baik, setelah itu apa yang kau lakukan? Bersedih? Ya. Berapa lama bersedih? Sepekan, 2 pekan, 3 pekan, sebulan, habis gitu biasa aja dia. Oke, kesedihanmu boleh pergi, tapi doamu jangan berhenti. Kemudian sedekah. Bagaimana tadi tuh orang yang mati, kalau dia meninggalkan harta, dia kepingin sedekah. Maka engkau yang dapat warisan. Apa tidak pantas bagimu yang dapat uang tanpa bekerja? Warisan ini penghasilan tanpa bekerja. Nggak ada usaha. Orang dapat warisan itu karena 3 hal. Yang pertama karena nasab. Yang kedua karena pernikahan. Yang ketiga karena pembebasan budak. Al-wala. Apa kau nggak bisa sedekah buat orang tuamu? Sebelum bagi waris ya. Ngobrol sama keluarga gimana nih? Seharusnya kita sedekah buat orang tua bukan dari warisan, dari duit kita sendiri gitu. Apalagi kalau dari duit warisan. Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam, inna ummi uftulitat nafsuha wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Subhanallah. Ini orang mengatakan, sesungguhnya bundaku meninggal dunia dan aku mengira kalau dia bisa bicara dia akan sedekah. Betul. Bukankah tadi di surat Al-Munafiqun Allah menyebutkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Tuh orang kalau bisa ngomong dikasih waktu dikit mau apa? Mau sedekah. Fa hal laha ajrun in tasaddaqtu anha.
apakah ibuku akan dapat pahala kalau aku sedekah untuk dia? Qala na'am. يوسف كيف حالك؟ ايش تبغى حبيبي؟ لماذا ما ترجع الى البيت؟ طيب خلاص اجلس. نعم. قال نعم. Iya. Tapi tentunya berbeda pahala. Sodakoh sendiri sama sodakoh sendiri aja beda-beda pahalanya. Sebagaimana Nabi sebutkan tadi alaihi salatu wassalam, kalau engkau ketika sehat sodakoh, beda sama ketika engkau sudah mau mati. Orang sakit-sakitan pada sodakoh dapat pahala, tapi tentunya sesuai dengan perjuangan dia ketika dia sodakoh. Anak sodakoh buat orang tuanya, orang tua dapat, insya Allah dapat. Berapa? Wallahu a'lam. Tetap berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari ini, insya Allah dia akan dapat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Ubadah ini salah satu sahabat Ansor yang mulia ya. Dia ibunya meninggal dunia dalam kondisi saat nggak di Madinah. Mungkin sedang safar ya, sedang perjalanan sampai kota Madinah, dapat informasi ibunya meninggal dunia. Lalu dia datang menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi tuwufiyat wa ana ghaibun anha. Ayanfa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha. Sesungguhnya ibuku meninggal dunia, sedangkan aku sedang tidak berada bersama dia. Apa bermanfaat kalau aku sedekah sesuatu untuk dia? Kata Nabi, iya. Qala fa inni ushhiduka anna haitil mikhraf. Aku mempersaksikanmu wahai Rasulullah. Aku jadikan kau saksi bahwasanya kebonku yang dikenal dengan al-mikhraf, karena banyaknya buahnya kebun tersebut, itu sedekah buat ibuku. Subhanallah. Yang disodahkan oleh Sa'ad bin Ubadah buat ibunya bukan dari warisan, dari milik dia. Bukan yang kecil-kecil, bukan yang sedikit. Dia wakafkan itu kebun yang banyak buahnya. Bukan karena udah nggak ada buahnya, ya udah kurang produktif, udah sodakoin aja lah karena udah kurang produktif. Yang produktif disodakoh. Jadi usahakan ketika wakaf buat orang tua yang terbaik. Kemudian itu hadis riwayatkan Imam Bukhari. Hadis Abu Hurairah. Anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam, inna abi, ini bapaknya yang mati. Inna abi mata wa taraka malan wa lam yusi. Bapakku meninggal dunia. Dia meninggalkan harta warisan. Kayaknya banyak harta warisan. Walam yusi, tapi dia tidak berwasiat. Dia nggak wasiat. Kalau wasiat jelas hukumnya. Warisan itu dibagikan setelah wasiat ditunaikan, utang dilunasin. Ini bapakku mati, ninggalin harta, benda banyak kayaknya, dan dia nggak sempat berwasiat. Fahal yukaffiru anhu an atasaddaq anhu.
apakah bisa menghapuskan dosa-dosa dia ya Allah Rasul, kalau aku sedekah buat dia? Karena kalau sedekah buat abahnya nggak ada gunanya, ya buat apa dia sedekah buat abahnya? Maka dia tanya dulu sama Nabi SAW. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, na'am, iya. Rawahun Nasai. Kemudian yang dapat dilakukan adalah menghajikan atau mengumrahkan yang meninggal dunia. Dalam hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Buraidah dari ayahnya radhiyallahu anhu, dia mengatakan, baina ana jalisun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id atathum ra'atun. Suatu hari tatkala kita sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ketika itu sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahu-tahu ada perempuan. Nih, perempuan di masa Nabi kalau punya masalah, dia datang, dia tanya masalah agama. Dia minta fatwa. Lalu dia mengatakan kepada Nabi SAW, Inni tasaddaqtu ala ummi bijariyatin wa innaha mat. Aku tuh sedekah buat ibuku. Aku berikan kepada ibuku itu seorang jariyah, budak perempuan. Dan kemudian dia meninggal dunia. Yani ibunya yang meninggal. Gimana kondisinya budaknya ini? Kan udah diberikan kepada ibunya. Wajaba ajruki waraddaha alaikil mirah. Kata Nabi SAW, pahalamu udah ditetapkan. Engkau mau nyenangkan orang tua, engkau berikan itu kepada orang tua, kepada ibumu, engkau udah dapat pahala. Namun budak itu kemudian balik lagi kepadamu sebagai warisan. Ada masalah gitu. Qalat ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Innahu kana 'alaiha shaumu syahrin. Afa asumu anha? Ya Rasulullah, ibuku itu punya utang puasa sebulan. Jadi sebulan nggak puasa, setelah itu harapannya ibunya mungkin sehat, ini itu, tapi ternyata ibunya meninggal dunia. Boleh aku gantikan puasa dia? Sumi anha. Iya, engkau gantikan puasa dia. Terus perempuan ini mengatakan lagi, innaha lam tahujja qat. Dia juga belum berangkat haji ya Rasulullah. Sama sekali dia belum haji. Afa ahuju anha? Apakah boleh aku menghajikan dia? Qalat qala hujji anha. Rawahu Muslim. Iya. Engkau hajikan ibu. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Subhanallah jemaah. Jadi di hadis yang baru saja kita simak itu, membayarkan utang orang tua itu dapat dilakukan oleh anak. Dan menghajikan orang tua yang meninggal dunia itu bisa dilakukan. Kemudian jamaah rahimakumullah, di antara yang pahalanya akan sampai kepada yang meninggal dunia adalah mengikut sertakan yang mati dalam kurban. Jadi ketika kita berkurban dengan nama kita, dan harapannya ini juga dari keluarga kita semuanya, yang hidup dan yang mati. Karena Nabi SAW pernah berkurban, beliau mengatakan Bismillah, dengan nama Allah, taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Dan keluarga Nabi SAW ada yang meninggal dunia. Putri-putrinya 3 meninggal dunia ketika Rasulullah SAW masih hidup. Putranya meninggal dunia. Jadi mengikut sertakan dalam kurban kita, keluarga kita yang hidup dan yang mati, itu diperkenankan. Kemudian di antara amalan lainnya yang dapat dilakukan anak ya, jadilah anak yang soleh. Engkau jadi anak yang soleh, yang taat kepada Allah. Karena anak ini hasil karya orang tua. Nyambung terus pahala buat orang tua. Nasihat-nasihat yang diberikan orang tua, yang diajarkan orang tua, kerjakan. Karena orang tua akan dapat pahala
Karena dia mengajarkan kebaikan kepada anaknya. Di antara yang bisa dilakukan adalah bagaimana nih anak menghafal Quran, belajar Quran, walaupun sudah tua, walaupun sudah sepuh, demi berbakti kepada orang tuanya, dia belajar Quran. Dia menghayati makna Al-Quran, dia mengamalkannya dalam kehidupan ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Hakim dari Buraidah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, man qara al-Quran wa ta'allamahu wa 'amila bihi, barang siapa yang membaca Al-Quran lalu dia mempelajarinya, dia baca lalu dia kaji, wa 'amila bihi, dan dia mengamalkannya. Kenapa? Karena ada orang yang baca Al-Quran, mengkaji Quran, tapi nggak ngamalin Quran. Bahkan mungkin dia hanya menjadikan Al-Quran itu sebagai sarana untuk memperkaya dirinya. Sedangkan ini siapa yang membaca Quran, mengkajinya, beramal dengannya, ulbisa yaumal qiyamati tajan min nur, maka dia akan diberi mahkota pada hari kiamat dari cahaya. Cahaya itu nggak bisa jadi mahkota. Ya. Gimana orang? Tapi ini pada hari kiamat cahaya itu jadi mahkota buat dia. Bau'uhu mithal bau'is syams. Allahu Akbar. Sinarnya seperti sinar mentari. Ini buat anak nih. Buat orang yang membaca, mengkaji, dan mengamalkannya. Bagaimana dengan orang tuanya? Kemudian wa yuksa walidahu hullataini la taqumu bihimad dunya. Dan orang tuanya dikasih pakaian. 2 setel pakaian yang dunia nggak bisa beli itu pakaian itu. Jadi dunia dan isinya buat beli pakaian itu nggak. Nilai pakaian itu lebih baik dari dunia dan isinya. Fayakulani bima kusina. Lalu keduanya mengatakan, bagaimana kita dapat pakaian kayak gini dari mana gitu loh. Fayuqalu bi akhdi waladikum al-Qur'an. Karena anakmu mengambil Al-Quran Karim, mengkaji Al-Quran, menghafal Quran, mengamalkannya. Kemudian hadis lain yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Mu'ad bin Anas al-Juhani, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, man qara al-Quran wa amila bima fihi. Ini kadangkala syarat yang kurang kita perhatikan. Barang siapa yang menghafal Al-Quran Karim dan mengamalkan isinya. Ingat, dia menghafal, membacanya, dan mengamalkan isinya. Ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Maka orang tuanya akan dikasih mahkota pada hari kiamat. Kalau hadis lain dikasih pakaian, ya tentunya pakaian bersama mahkota yang akan diberikan kepada orang tuanya. Bau'uhu mithlu bau'is syams fi buyutid dunya law kanat fikum. Cahayanya seperti cahaya matahari, sinar matahari. Kalau orang di rumahnya ada cahaya yang masuk, ya kelihatan terang sekali. Fama dhannukum billati amila bihal. Menurut kalian gimana dengan orang yang mengamalkannya? Ini buat orang tuanya, ini pahala buat orang tuanya. Terus bagaimana dengan pahala buat yang menghafal Al-Quranul Karim dan mengamalkannya? Tapi ingat, ada syarat mengamalkan dengan apa yang dia hafal. Ini yang berat. Kebanyakan kita cuma menghafal, nggak mengkaji maknanya, apalagi mengamalkannya. Quran itu datang pada hari kiamat, hujjatun laka au alaika, kata Nabi SAW.
Dia datang pada hari kiamat menjadi pembelamu atau penuntutmu. Kemudian ahibati fillah yang dapat dilakukan oleh ahli warisnya, oleh anak-anaknya, melunasi utang orang tuanya. Ingat, utang orang tua bukan utang anaknya. Ya utangnya orang tua. Jadi kalau orang tua meninggal dunia lalu meninggalkan utang, bukan berarti akhirnya anaknya yang berhutang. Bukan. Tetap itu utang orang tuanya. Kalau orang tuanya punya harta, maka sebelum dibagi waris, dilunasin utang orang tua. Tapi kalau orang tuanya nggak punya harta. Orang tuanya punya utang 1 miliar, warisannya 500 juta. Berarti nggak bisa. Anak-anak gak punya warisan berarti. 500 juta itu harus dibayarkan. Terus 500-nya lagi. Menjadi hutang anaknya enggak. Tapi kalau anaknya melunasi hutang orang tuanya, ini termasuk kebaktian anak kepada orang tua. Jadi, berusahalah untuk menyelesaikan tanggungan-tanggungan orang tua. Baik yang berkaitan dengan materi atau berkaitan dengan kesalahan-kesalahan orang tua. Kalau orang tua punya salah sama saudaranya, orang tua pernah tidak bertegur siapa dengan kerabatnya, dengan sahabatnya, mungkin sang anak bisa datang memintakan maaf buat orang tuanya agar mereka mau memaafkan orang tuanya. Hadza wallahu alam bisawab. Itu mungkin beberapa amalan yang dapat dilakukan oleh yang hidup demi untuk terus berbuat baik kepada orang-orang yang dia cintai yang telah pergi terlebih dahulu. Hadza wallahu alam bisawab. Ana kembalikan ke moderator. Jazakallah khair. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah khair wa barakallahu fik Ustadz untuk paparannya. Dan alhamdulillah sudah banyak sekali Ustadz yang terkumpul pertanyaannya terkait dengan topik ini. Bismillah, kita coba baca, mencoba menjawabnya Ustadz. Bismillah. Pertanyaan pertama Ustadz. Bismillah, Ustadz Afwan ingin bertanya, bolehkah kita berwasiat untuk proses penguburan dan tempat dikubur? Ana ingin agar saat penguburan nanti dilakukan prosesi sesuai sunnah tanpa bunga dan air. Dan apakah azan di kubur juga ada dalilnya Ustadz? Sementara untuk tempat, apakah boleh kita mempersiapkannya dari sekarang? Suami Ana mengajak untuk membeli di suatu tempat dengan harga yang lumayan. Ana sendiri ragu apakah ini termasuk gulu. Jazakallah khair Ustadz. Barakallahu fikum. Nah, mahibati fillah. Kalau wasiat tentang proses pemakaman, maka perlu melihat kondisi yang ada. Kalau orang-orang di sana sudah menjalankan sunnah, ya nggak perlu wasiat. Karena itu yang akan dilakukan. Tapi kalau sebaliknya, masyarakat di sana merawat jenazah, mempersiapkannya, sampai menguburkannya tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Maka bagi yang mayit yang tahu kemungkaran tersebut hendaklah berwasiat. Ini salah satu bentuk bagaimana dia mengingkari kemungkaran yang ada dan proses penguburan dia sesuai dengan sunnah. Sebagaimana kalau dia tahu kebiasaan masyarakat situ, kalau ada yang mati, mereka bikin acara untuk meratapi yang mati. Diratapi, nangis-nangis, teriak-teriak, pukul-pukul ya. Maka sang mayit punya keharusan dia berwasiat. Ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwa mayit itu diazab gara-gara ratapan keluarganya. Sebagian mana kok bisa kayak gitu? Dia kan udah mati, bukan dia yang meratapi. Nah, orang yang meratapi itu mendapatkan dosa dan akan diazab
dia akan dapat pakaian nanti dari api pada hari kiamat. Atau ketika dia mati pun di kuburan. Tapi kan yang mayit ini udah mati. Sebagian ulama menjelaskan itu kalau mayit nggak wasiat. Kalau nanti dia mati supaya nggak ada yang meratapi. Sehingga kalau dia sudah berwasiat, ternyata keluarganya tetap melakukan itu, dia terlepas dari dosa. Baik, maka kalau tadi pertanyaannya apakah boleh berwasiat, Anda rasa itu penting berwasiat. Bahkan kalau bisa wasiat yang mengurus jenazahnya itu fulan. Dia punya kawan yang sudah ngerti sunnah, punya kawan yang insya Allah faham tentang bagaimana merawat jenazah, berwasiat, ditulis kalau bisa wasiatnya. Kalau aku meninggal dunia, aku minta yang merawat jenazahku, yang mengafaniku, memandikanku, fulan. Atau fulan yang jadi pemimpin dalam pelaksanaan semua itu. Itu insya Allah juga akan menjadi pelajaran buat keluarga ya. Mereka juga ngelihat, oh ternyata proses pemandian jenazah dengan cara sunnah itu nggak ribet gitu ya. Baik, yang kedua, bicara tentang kuburan. Apakah boleh kita minta dikuburkan di satu tempat? Boleh-boleh aja kalau nggak ngerepotin keluarga. Mamanya minta dipindahkan. Orang Indonesia minta dipindahkan ke Mekah. Wasiat, nanti saya kalau mati, saya minta dikuburkan di Baqi. Ya, apa yang bisa kayak gitu? Wasiatnya sesuatu yang memberatkan keluarga dan seperti mustahil ya. Berat untuk yang seperti. Tapi kalau wasiatnya enggak, aku minta dikuburkan di kuburan fulan, aku minta dikuburkan di sebelahnya ayahku atau apa, dan itu bisa dilaksanakan keluarga, laksanakan. Kalau yang ketiga tadi disebutkan beli tanah kuburan. Kalau mau beli tanah kuburan nggak apa-apa. Kita semua bakal mati. Kita perlu mempersiapkan kematian kita. Mempersiapkan kain kafan pun nggak apa-apa. Mempersiapkan kuburan pun nggak apa-apa beli. Hanya saja perlu ditanyakan kenapa beli di sana. Kenapa? Kalau bisa dikuburkan ya di tempat orang-orang soleh. Karena akan banyak yang datang mengucapkan salam umpamanya. Tapi kalau kuburan yang jauh tempatnya, mewah mungkin, mahal, yang ziarah sedikit. Atau yang dimakamkan di sana sedikit. Karena kita tahu kalau kuburan itu rame, hampir tiap hari ada orang mati, insya Allah tiap hari ada yang datang mengucapkan salam. Jadi ziarah itu bukan ziarah khusus ke kuburannya keluarganya, tapi kan orang kalau datang ke kuburan mengatakan Assalamualaikum ya ahlad diyar. Jadi semuanya disalami. Jadi kalau dia mau dimakamkan karena supaya ya harapan Anda di sana banyak orang yang dimakamkan di sana, sehingga Anda juga mendapatkan salam. Tapi kalau nggak ada kelebihan itu, Anda rasa mungkin perlu dipertimbangkan kembali ya. Seperti ada kuburan-kuburan sekarang yang mahal-mahal ya. Yang bagus-bagus padahal tujuannya kuburan itu kalau mau bagus, dalamnya yang bagus bukan luarnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fiik Ustadz. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah ala kulli hal adik dan kakak saya qadarullah meninggal karena COVID. Meski berusaha tabah namun sulit sekali menenangkan hati ini. Untuk mengenang, saya sampai saat ini terkadang suka memposting momen-momen saya bersama kakak adik di sosmed. Di sosmed dengan mengaburkan wajah. Dan seringkali juga memposting tulisan-tulisan ataupun kajian yang saya rasa menghibur hati dengan harapan yang mengalami hal serupa juga akan terhibur. Namun sahabat mengingatkan bahwa itu menjadikan saya terlihat terlalu lama bersedih dan meminta saya stop memposting kedua hal itu. Apakah memang saya salah Ustadz? Berapa lama kita boleh menangis dan menunjukkan kesedihan? Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Sabar itu adalah ketika hempasan pertama.
Innama sabru inda sadmatil ula. Jadi ketika kena musibah nih orang sabar tambah. Nangis nggak ada masalah, tapi dia sabar menerima kondisi yang terjadi. Itu sabar yang sempurna. Ketika Nabi SAW melewatin kuburan, di situ ada wanita yang sedang menangis di kuburan putranya. Lalu Nabi SAW mendekati perempuan tersebut sambil mengatakan, isbiri wahtasibi, bersabarlah engkau dan berharaplah pahala dari Allah. Perempuan ini mengatakan, ilaika anni, fa innaka lam tusab bi musibati. Sana engkau gak usah ngurusin aku. Engkau belum dikasih musibah seperti musibahku. Nabi pergi. Perempuan ini kasih tahu, Mbak atau Bu, tadi itu Nabi SAW. Kaget perempuan ini. Akhirnya dia datang ke rumah Nabi SAW ya. Dia minta maaf, ya Rasulullah, aku gak tahu kalau itu engkau tadi. Maka Nabi mengatakan ke perempuan ini, innama sabru inda sadmatil ula. Sabar yang sempurna itu ketika awal ditimpa musibah. Tapi kalau sabarnya itu setelah beberapa hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu, 2 minggu, bukan sabar. Apa? Udah terbiasa, udah lupa. Maka jangan sampai kita kehilangan pahala sabar nih. Yang sempurna ini. Yang kata Allah Azza wa Jal, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan pahala yang sempurna tanpa perhitungan buat siapa? Buat orang yang bersabar. Kayak apa sabar itu? Baik. Kalau engkau bersedih, ingat kesedihanmu tidak akan mengembalikan yang mati. Kesedihanmu tidak akan menambah pahala buat yang mati. Kesedihanmu bahkan mungkin membuatmu tidak produktif lagi. Maka ganti kesedihan itu. Atau salurkan kesedihan itu kepada yang bermanfaat. Bukan dengan memposting hal-hal yang tidak bermanfaat. Apa manfaatnya? Memposting momen-momen indah bersama orang-orang yang kita cintai. Nggak ada gunanya. Yang ada akan memperbaharui kesedihan. Yang harus kau lakukan, perbanyak engkau mengangkat tangan memohon kepada Allah. Perbanyak doa buat mereka. Perbanyak sodakoh buat mereka. Itu bermanfaat. Kalau sekedar memposting nggak ada gunanya. Dan hanya akan memperbaharui. Bicara takziah, maka dianjurkan takziah itu ya 3 hari ya. Takziah ke orang itu. Karena memang takut kalau nanti takziah lagi, orang itu musibahnya nggak selesai kayaknya. Padahal udah selesai gitu. Udah selesai musibahnya. Maka dianjurkan takziah itu ya kalau bisa nggak lewat 3 hari gitu ya. 3 hari itu orang sudah mulai lupa, mulai reda. Kalau kita datang lagi, jadi ingat kembali dia. Bagaimana dengan yang memposting tadi? Terus dia posting, nggak ada gunanya. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang itu meninggalkan sesuatu yang gak manfaat buat dia. Lah buat dia, wala buat yang mati. Sia-sia. Maka arahkan kepada yang lebih bermanfaat buat dirimu dan buat yang meninggal dunia. Adapun masalah nasihat-nasihat kematian gak ada masalah sebenarnya. Kita menghibur diri dengan mendengarkan ceramah tentang kematian, ya, tentang indahnya alam kubur, ini dan itu gak ada masalah. Tapi kalau memposting momen-momen itu nggak ada manfaatnya. Yang kedua, bermanfaat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Afwan, mohon izin bertanya. Bagaimana cara terapi atau mengobati penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati? Dan bagaimana cara menasehati orang tua yang orientasinya dunia dan takut akan kematian? Allahu Akbar.
Naam jamaah. Buahan ini hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Ketika salah seorang khalifah, kalau nggak salah Abdul Malik bin Marwan, meminta nasihat kepada Abu Hazim atau ulama lainnya. Khalifah ini mengatakan, malana nakrahul maut. Kenapa kita benci sama kematian? Kata alim ulama ini, innakum amartumud dunya wa kharabtumul akhir. Kebencian itu disebabkan kalian sibuk memakmurkan dunia kalian. Dan kalian merusak akhirat kalian. Orang itu nggak mungkin mau pindah dari tempat yang bagus, yang makmur, ke tempat yang rusak. Gitu. Masalahnya orang ini tadi katakan takut mati karena mau mati gimana? Ana belum beramal. Ana belum punya rumah. Sholat 12 rakaat sehari nggak dikerjain. Yang berkaitan dengan membangun rumah, cicilan rumah di surga itu. Nggak punya. Terus apa yang kau miliki? Bicara sodako, duit ana beli motor, beli mobil ini. Sodako jauh lebih sedikit daripada dunia yang dia bangun. Sehingga sulit bagi dia untuk pindah ke tempat yang rusak. Bagaimana cara mengobatinya? Ya, mengingat kematian. Nggak ada orang yang selamat dari kematian. Dan juga tidak ada orang yang tahu kapan dia mati. Kalau dia tahu kapan mati, enak. Dia tinggal siapin, aku mau mati 2 tahun lagi. Oh berarti aku persiapan nih. Aku mau mati 10 tahun lagi, oh masih lama. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Maka perlu memperbanyak mengingat kematian. Caranya salah satunya ya datang ke kuburan. Sana. Bawa orang tuanya. Tunjukkan, ayah itu ya temannya ayah fulan. Bos perusahaan ini meninggal dunia. Tuh kawan ayah yang SD. Atau ngobrol sama ayah. Ayah sekarang kawan-kawan SD-nya tinggal berapa ayah? Tinggal 3 orang. Ini juga mengingatkan. Subhanallah ya. Udah habis teman-teman ayah nih. Ya Allah mudah-mudahan ayah punya persiapan yang cukup ya. Ketika ajal datang. Jadi itu salah satu cara untuk mengingat akhirat. Ziarah kubur. Ingatkan dengan kematian. Ceritakan tentang dahsyatnya azab kubur. Kalau bicara dunia, mungkin kita bisa menceritakan, ya Allah ya dunia yang banyak ini ternyata di sisi Allah tuh gak lebih dari sayap nyamuk. Semoga dengan cara seperti itu sadar. Dibawa ke tempat orang-orang susah. Karena biasanya orang itu kalau melihat ke atas terus lupa dengan yang di bawah. Bawa ke tempat-tempat orang-orang yang susah. Sehingga ayah lebih bersyukur dengan kondisi yang ada. Terus berdoa. Nabi SAW ajak doa. Di antara doa yang beliau baca, beliau mengatakan, وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu ambisi terbesar kita. Puncak dari ilmu kita, ilmu pengetahuan kita cuma untuk dunia. Jangan sampai seperti itu. Berdoa minta sama Allah. Karena dunia ini menggoda. Banyak orang yang ketipu. Setan juga menggoda. Gimana kalau setan menggoda kita dengan dunia? Apa yang terjadi dengan Nabi Adam alaihissalam? Digodain dengan kekekalan, keabadian, kerajaan yang tidak pernah habis. Akhirnya tertipu. Maka jangan sampai dunia ini menipu kita. Dan jangan sampai setan sang penipu itu juga berhasil menipu kita. Berdoa minta sama Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Barakallahu fiik Ustadz. Sedikit menyambung Ustadz Nah, dari yang tadi Ustadz jelaskan, ini ada pertanyaan yang serupa juga. Ini Ukti ini memiliki anak SD dan SMP. Dia menanyakan karena di kelas anaknya ini sudah banyak yang orang tuanya meninggal. Dia mau mencoba untuk menjelaskan ke anaknya mengenai kematian. Bagaimana tipsnya Ustadz supaya mereka juga anak ini tidak terlalu khawatir berlebihan gitu Ustadz. Takut kehilangan orang tua, tapi juga kita bisa mengenalkan seperti tadi Ustadz katakan mengenai bahwa kita harus bersiap juga mengenai kematian Ustadz. Masya Allah. Nah, ahibati fillah. Kematian itu satu hal yang pasti. Dan ana rasa anak-anak kita sudah terbiasa. Apalagi tadi disebutkan udah banyak yang meninggal. Ana punya anak Yusuf, dia sering melihat jenazah lewat depan rumah. Karena depan rumah anak ini jalan menuju ke kuburan umum. Jadi sering dia lihat. Maka kadang-kala dia ngomong, nanti Yusuf mati, Bang. Iya, semua bakal mati, Abah bakal mati. Disinilah kesempatan untuk menjelaskan kepada anak itu tentang hakikat kematian. Jadi ketika ada berita, jadi ceritanya itu bukan didudukkan anak ini, dikasih nasihat tentang kematian, enggak. Ambil momentum yang tepat untuk menjelaskan kepada mereka. Ketika ada keluarga yang meninggal dunia, ketika melihat jenazah dibawa, atau anak dibawa ziarah kubur. Ke kubur kakeknya umpamanya, ke kubur kerabatnya. Ini juga menjadi momentum yang tepat untuk mengajarkan tentang kematian. Sehingga insya Allah anak-anak ya, jangan anak-anak. Yang tua aja sering lupa sama kematian. Apalagi anak-anak. Anak-anak kalau udah bermain, udah lupa dia sama orang tuanya, lupa. Apalagi dengan kematian. Jadi memang manusia itu sering lupa. Oleh karena itu Nabi SAW menyuruh kita ziarah kubur untuk mengingat hal itu. Mungkin dengan berziarah kubur tadi orang tuanya dapat mengenalkan kepada anak tentang bagaimana seharusnya persiapan ketika gali kuburan ya. Dilihat tuh kuburan cuma segitu luasnya ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan berikutnya saya coba gabungkan. Ini mengenai beberapa bagaimana caranya kita untuk menunaikan misalnya seperti orang tua yang berwasiat supaya anaknya berpuasa karena waktu masih hidup dia rahimahullah tuh belum berpuasa penuh. Sementara ada juga Ustadz yang memang orang tua yang waktu hidupnya, semasa hidupnya itu juga tidak sholat, tidak berzakat. Dan apakah kita bisa sebagai anak bisa menunaikan itu untuk orang tua ataukah memang benar-benar sudah terputus? Allahu Akbar. Kalau yang pertama puasa ya. Nah, ya hibati fillah. Jadi memang kalau orang tua punya utang puasa yang seharusnya dia bayar dan dia dalam proses membayar hanya kemudian meninggal dunia, maka dibayarin sama anaknya. Seperti orang tua yang sakit. Jadi dia meninggalkan puasa karena uzur. Ketika waktu pembayaran, tahu-tahu orang tua meninggal dunia. Maka keluarganya yang membayarkan. Tapi kalau orang tua nggak puasa, dulu dia meninggalkan puasa. Bertahun-tahun dia nggak puasa. Lalu dia tobat. Dia mulai melunasi hutang puasa dia. Yang dia tinggalkan dengan sengaja. Walaupun kita tahu memang ada khilaf di antara para ulama. Apakah puasa yang ditinggalkan dengan sengaja masih dapat digantikan apa tidak. Tapi kalau ikut pendapat yang wajib mengganti berarti jadi utang. Orang tuanya sudah bertobat. Sudah mulai dia membayar. Mungkin sebagian sudah dia lunasin. Tapi kemudian dia meninggal dunia.
Apakah anaknya dapat membayarkan? Semoga dapat anaknya melunasi. Karena orang tuanya sebenarnya sudah bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau bicara utang puasa. Kalau orang tua nggak sholat, nggak ada mensolati, menggantikan sholat orang yang meninggal dunia. Nggak bisa. Yang bisa diganti itu puasa. Makanya orang yang datang bulan, itu mengganti puasa, tidak mengganti sholat. Kalau orang tua tidak sholat, ya udah. Itu jadi amalan dia ya. Dia akan mendapatkan hukuman dari apa yang dia kerjakan. Zakat, masih mungkin zakat itu dibayarin. Sebelum uang orang tuanya dikeluarin, kalau memang orang tuanya punya zakat yang belum dibayarin, ya udah dikeluarkan zakatnya tuh, dari harta itu. Karena itu memang jadi utang. Zakat itu ketika nggak dilunasin, maka akan jadi utang yang harus dibayarin. Jadi mungkin itu yang dapat dilakukan anak. Sisanya doakan sudah. Jadi untuk mengganti amalannya, sholatnya udah nggak mungkin. Kalau bersedekah buat orang tua, atau tadi melunasin zakat yang harus dilakukan orang tua, dikeluarkan, itu masih bisa dilakukan insya Allah oleh anaknya. Sisanya doakan orang tuanya. Perbanyak istighfar buat orang tuanya ya. Selama orang tuanya masih Islam. Ingat tadi kita membaca di surat At-Taubah ayat 113, bahwasanya nggak boleh Nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampun untuk orang-orang yang mati dalam kekufuran. Mati di luar Islam. Walau kanu uli qurba. Walaupun mereka adalah kerabatnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Afwan Ustadz, Nah. kalau ini juga ada satu lagi Ustadz, kalau untuk berhaji Ustadz atau berumroh, jika orang tua memang awalnya tidak punya niat, apakah kita tetap bisa untuk menghajikan atau mengumrohkan Ustadz? Nah, barakallahu fikum. Ya, hibati fillah, masalah menghajikan orang yang meninggal dunia ini memang ada khilaf di antara para ulama. Tapi insya Allah pendapat yang lebih kuat, boleh kita menghajikan orang yang meninggal dunia walaupun dia nggak punya niat. Tinggal bicara wajib atau tidak ya. Kalau orang itu kaya raya dan mampu berangkat haji, berarti haji wajib sudah buat dia. Tapi ada kondisi orang tua yang dia miskin, dia nggak wajib haji memang. Jadi nggak menghajikan nggak ada masalah. Karena memang dia nggak wajib haji. Tapi bagaimana dengan yang wajib haji ini? Kemudian dia nggak berangkat haji. Apakah boleh keluarganya menghajikan? Semoga boleh. Cuma kalau bicara pahala, ingat pahala itu nggak sama. Orang yang haji sendiri, orang yang dihajikan itu pahalanya nggak sama. Sebagaimana sodakoh tadi yang kita contohkan, nggak sama gitu loh sodakohnya orang yang sakit-sakitan dengan sodakohnya orang yang sedang sehat. Maka insya Allah kalau kita mau menghajikan orang tua yang sudah wajib haji, ya silahkan berangkat haji untuk orang tuanya. Tapi yang nggak wajib haji, umpamanya dia memang miskin Ustaz, boleh menghajikan, boleh-boleh saja. Nggak ada masalah berdasarkan hadis-hadis yang menyebutkan diperbolehkannya menghajikan orang yang sudah meninggal dunia. Hada wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustadz. Berikutnya saya akan persilahkan Ukhti Tias untuk Afwan, tolong satu pertanyaan dan langsung ke pertanyaannya ya Ukhti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz atas ilmunya. Afwan izin bertanya, seperti pertanyaan sebelumnya, ini kondisinya kalau di kita Ustadz, kalau kita meninggal dunia dalam kondisi belum menyelesaikan semua hutang, juga masalah-masalah belum terselesaikan, dan keluarga atau kerabat yang ditinggalkan tidak melanjutkan menyelesaikan persoalan tersebut, bagaimana caranya agar Allah memaafkan kita? Mohon pembimbingannya Ustadz. Barakallahu fiik. Allahu Akbar. Nah, jemaah. Kalau orang sudah meninggal dunia dan dia punya tanggungan yang seharusnya dia selesaikan, dan dia mampu untuk menyelesaikan, cuma dia menunda ini itu karena keteledoran dia,
maka penyelesaiannya nanti di hari kiamat. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang orang yang mati syahid. Orang mati syahid ini pahalanya banyak. Masya Allah. Fadilahnya besar sekali. Dhirwatu sanamil Islam. Apa kata Nabi SAW? Lau anna rajul. Beliau sempat lagi duduk dengan para sahabatnya. Lalu beliau alaihi salatu wassalam memegang keningnya. Sambil mengatakan, Ma subhanallah. Mada anzalallahu minat tashdid. Apa nih hukum yang begitu beratnya yang Allah turunkan. Para sahabat ketakutan. Mereka nggak ada yang berani bertanya kepada Nabi SAW. Keesokan harinya Nabi menjelaskan alaihi salatu wassalam. Ketika beliau ditanya. Lau anna rajula. Kalau ada seorang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian dia tewas. Kemudian dia dihidupkan kembali. Lalu dia berjuang lagi. Kemudian dia tewas lagi. Kemudian dia dihidupkan kembali. Berjuang kembali. Tewas lagi. 3 kali nih mati syahid. Ternyata dia punya utang. Gak akan masuk surga. Dia tertahan dengan hutang. Jadi harus diselesaikan hutang. Terus kalau keluarga tidak menyelesaikan. Kalau orang ini punya uang. Yang seharusnya tadi dari warisan itu seharusnya menyelesaikan utang dulu. Tapi keluarganya tidak. Maka yang berdosa keluarganya akan jadi tanggungan mereka. Karena uangnya si mayit ini tidak digunakan untuk melunasi hutang. Padahal Allah sudah berpesan warisan itu dibagi setelah utang dilunasi. Kemudian wasiat ditunaikan. Tapi kalau ternyata memang orang ini ninggal hutang. Ada orang yang bermudah-mudahan berhutang sampai mati. Keluarganya nggak mau melunasin. Warisannya juga nggak banyak. Orang itu nggak cukup untuk melunasin. Ya udah jadi tanggungan dia. Nanti dia akan ditagih pada hari kiamat. Urusannya nggak main-main. Begitu pula kita menyakitin orang lain. Kita mencaci maki orang lain. Itu urusannya nanti jemaah. Kalau tuh orang tidak memaafkan. Maka buat kita yang udah mati, nggak ada yang bisa kita lakukan. Yang udah mati nggak ada yang bisa dilakukan. Yang hidup inilah yang masih bisa melakukan apa-apa. Jadi kalau kita udah mati, udah nggak bisa kita lakukan. Kita tinggal, ya disebutkan al-yawm amal. Sekarang ini waktunya beramal. Nggak ada hisab kita sekarang. Besok waktunya hisab, nggak ada amal lagi. Hadza wallahu alam bissawab. Jazakallah khair Ustadz. Berikutnya pertanyaan yang juga banyak ditanyakan Ustadz, yaitu terkait dengan perayaan 3 harian, 7 harian, 40 harian. Bahwa alhamdulillah akhwat sudah paham bahwa itu memang tidak ada dalilnya. Namun bagaimana Ustadz jika ini terkait dengan keluarga, jadi misalkan orang tua ataupun suami, keluarga suami yang memaksa mengadakan seperti ini, apa yang harus dilakukan dan bagaimana untuk menghindari perdebatan panjang dengan keluarga Ustadz? Mohon. Masya Allah. Iya jemaah. Sebenarnya kalau kita lihat ya perayaan-perayaan yang ada 3 harian, 7 harian, 40 harian, 100 harinya, 1000 harinya. Anda lihat semua itu tanda cinta kepada yang meninggal dunia. Jadi mereka ini cinta sama yang mati. Plus kasihan sama yang mati. Sehingga mereka berpikir apa yang dapat kita lakukan buat yang mati. Hanya saja cara yang dilakukan melampiaskan cinta dan kasih sayang itu tidak tepat. Soalnya mereka mengatakan, kok gimana, kesian ibumu, masa gak didoakan gitu loh. Perlu doa ibumu, iya. Perlu sedekah ibumu, iya. Sekarang bagaimana duduk sama keluarga? Apa yang diperlukan oleh orang tua? Doa sama sedekah, umpamanya. Ini sepakat nih, ulama-ulama. Itu perlu doa, perlu sedekah. Yang sampai kepada dia. Bagaimana kita doakan?
Bagaimana kita sedekah? Ikutin caranya Nabi SAW. Nabi ketika mati putrinya, apa yang dilakukan? Ini untuk menghindari debat ya. Sampaikan kepada mereka, oke, masalahnya memang ada khilaf ini tuh. Cuma kita ingin rame-rame gitu loh. Nabi ketika mati putrinya, ketika mati pamannya Hamzah, apa sih yang dikerjakan? Ketika Nabi sendiri SAW meninggal dunia, apa yang dilakukan sama Abu Bakar? Ketika Abu Bakar meninggal dunia, apa yang dilakukan sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Supaya kita lihat, kalau memang mereka ternyata yang cintanya begitu dalam kepada Nabi SAW, tidak mengadakan. Kenapa kita mengadakan? Kalau bicara doa sama sedekah, oke. Gimana kalau duit yang rencana buat acara ini, umpamanya acara itu akan menghabiskan duit, umpamanya anggap 5 juta, 10 juta, oke. Duit ini kita berikan untuk bangun sekolahan. Datang ke pesantren, datang ke Darul Aitam, tempat anak-anak yatim, kita sedekahkan atas nama ibu kita, dan kita minta kepada mereka untuk ikut mendoakan orang tua. Bukankah akan lebih utama? Jadi mungkin kalau mereka maksa ngadain ya lain lagi. Kalau bicara usaha paksa, terpaksa, bukan kita yang mengadain, mereka yang mengadakan. Jadi intinya sebenarnya jamaah, yang dilakukan oleh masyarakat itu tanda cinta, tanda sayang sama yang mati. Kesian yang mati ini udah gak bisa apa-apa. Kita perlu mendoakan dia, kita perlu sedekah atas nama dia. Cuma caranya yang kurang tepat, yang tidak sesuai dengan ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mereka maksa ngadain ya kita angkat tangan. Kita hanya bisa memberikan nasihat, memberikan masukan. Setelah itu terserah mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustadz. Berikutnya masih bisa Ustadz ya? Kayaknya berikutnya. Mungkin 2 pertanyaan lagi. Ya, insya Allah Ustadz. Barakallahu. Assalamualaikum Ustadz. Dikatakan bahwa kita disarankan mendoakan saudara-saudara kita yang telah meninggal. Namun saya merasa masih banyak sekali berdosa Ustadz. Saya baru saja mengenal sunnah dan juga agama. Apakah doa saya akan sampai? Dan apa yang dimaksud dengan anak soleh Ustadz? Serta sebatas mana kita bisa meminta bantuan ulama untuk membantu mendoakan dibandingkan dengan diri kita yang masih banyak dosa. Subhanallah. Barakallahu fiik. Ya hibati fillah, siapa yang gak berbuat dosa? Siapa yang tidak berbuat dosa? Semuanya berbuat dosa. Oleh karena itu, bagi seorang pelaku dosa, ketika dia hendak berdoa, mulailah dengan istighfar. Mohonlah ampun kepada Allah SWT. Setelah engkau memohon ampun kepada Allah, engkau yakin Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pemaaf. Engkau puji Allah Azza wa Jalla dengan pujian-pujian yang memang disyariatkan. Puji Allah. Setelah itu engkau minta. Karena doa itu bukan hanya minta urusan dunia. Minta ampun pun itu doa. Maka engkau yang diminta pertama sebelum minta hajatmu, minta ampun buat dirimu sendiri. Setelah itu meminta ampun buat yang lainnya. Nggak ada masalah. Kita berbaik sangka sama Allah SWT. Jangan sampai kita mendengarkan bisikan iblis. Setan mengatakan, oh engkau banyak dosa, nggak mungkin dikabulkan doa. Orang-orang musyrikin. Yang mereka berada di tengah lautan dalam kondisi diombang-ambing oleh ombak dan badai di atas perahu. Mereka berdoa minta Allah dengan ikhlas. Allah sebutkan mukhlisina lahuddin. Ikhlas dia berdoa, yakin hanya Allah yang dapat mengabulkan doanya, Allah kabulkan. Iblis pun ketika berdoa memohon kepada Allah, iblis minta sama Allah, anzirni ila yaumi yub'atsu. Ya Allah, tangguhkan umurku sampai hari dibangkitkannya manusia. Allah kabulkan. Jadi hendaklah ketika berdoa itu syarat-syarat dan ketentuan berdoa dipenuhi. Dan kita harus yakin Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa-doa kita.
hanya jawaban doa itu 1 dari 3. Nah, kalau bicara doa anak yang soleh itu yang seperti apa? Tentunya anak soleh itu paling minimal anak soleh itu adalah anak yang melaksanakan kewajiban, yang meninggalkan yang haram. Ini minimal. Itu orang soleh sih sebenarnya. Semua mau anak, mau bapak soleh adalah seorang hamba yang melaksanakan perintah yang wajib dia kerjakan, yang haram dia tinggalkan. Akan lebih soleh lagi kalau dia sudah mengamalkan yang sunnah-sunnah. Yang dianjurkan dia bukan cuma yang wajib doang. 5 waktu alhamdulillah dia jaga. Dia tambahin dengan sholat duha, sholat rawatib. Maka ini naik lagi tingkatannya, akan lebih soleh. Berkaitan dengan minta doa orang yang soleh. Yang pertama kita doa sendiri dulu. Supaya engkau menunjukkan kebutuhanmu kepada Allah. Tunjukkan, aku perlu sama engkau ya Allah. Aku banyak dosa. Kalau engkau nggak ngabulin doaku, gimana siapa lagi ngampunin doaku? Karena doa ini ibadah gitu. Kalau kita minta tolong sama orang, akhirnya yang ibadah orang itu. Boleh kita minta doa orang soleh. Yang masih hidup. Yang dia dengar. Dia bisa berdoa buat kita. Tapi utamakan doa sendiri. Karena doa itu ibadah. Bahkan Nabi SAW mengatakan laisa syai'un akram 'ala Allah minad du'a. Nggak ada sesuatu yang lebih mulia, yang lebih Allah cintai itu daripada doa. Maka jangan akhirnya orang lain yang berdoa. Orang lain menunjukkan kebutuhannya, engkau malah diem. Ya, makasih ya Ustaz ya udah didoain seperti itu. Engkau doa sendiri. Engkau minta didoakan, nggak apa-apa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Bisa satu lagi atau tadi pertanyaan ada beberapa Tafadhali. pertanyaan Anak kira sebenarnya. tadi 1 pertanyaan, tambah 1 lagi berarti. Oh berarti alhamdulillah. Ya, Baik Ustaz. Baik. Baik Ustaz. Pertanyaan terakhir ini juga ada beberapa yang serupa Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, kalau kita membaca Al-Quran untuk orang tua yang telah meninggal, apakah bacaan kita akan sampai ke orang tua? Bagaimana Ustadz, mohon penjelasannya. Ini juga seperti kalau ada yang meninggal, kita kirim Al-Fatihah. Nah seperti itu Ustadz, apakah juga itu sama? Yes. Ya ahibati fillah, berkaitan dengan menghadiahkan bacaan Quran kita buat yang meninggal dunia. Ini masalah ada khilaf di antara para ulama. Karena memang dari hadis-hadis yang tadi kita baca, itu kebanyakan adalah berkaitan dengan doa, sedekah, puasa, menghajikan orang yang meninggal dunia. Kalau bacaan Quran kita hadiahkan kepada yang meninggal dunia, mahallul khilaf bainal ulama, diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengkiaskannya dengan sedekah. Kalau sedekah bisa nyampe, bacaan Quran juga bisa nyampe seperti itu. Jadi masalahnya memang ada khilaf. Dalam mazhab Hambali umpamanya, mereka berpendapat sampainya bacaan kita. Tapi ya kita baca Quran, kemudian kita niatkan ya Allah hadiah buat ibu yang meninggal dunia. Wallahu alam nyampe apa enggak, karena memang ada khilaf. Bisa nyampe, bisa enggak. Jadi kita supaya keluar dari khilaf itu, yang pastilah kita kerjakan. Yang pasti apa? Kita baca Quran buat diri kita. Setelah itu, kita jadikan Quran sebagai wasilah untuk memohon kepada Allah. Untuk orang tua kita yang meninggal. Walaupun sekali lagi, ada sebagian ulama yang menyampaikan bahwasanya, atau mereka berpendapat bahwasanya menghadiahkan bacaan Quran itu diperbolehkan. Tapi tidak dengan cara sedikit-sedikit kita Al-Fatihah, ya, karena Nabi SAW juga tidak ulama daripada kita sudah ngamalin ternyata nggak nyampe. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila benar yang Anda sampaikan itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.